ATG itu sudah tenggelam. Ya. ATG itu sudah tenggelam, sudah tidak diharapkan lagi. Kenapa disebut tenggelam? ATG itu ditenggelamkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung dan bertemu kembali bersama saya di acara Ngobras, Ngobrol Santai. Nah, jadi sebelum kita mulai acaranya Ngobrol Santai, saya juga harus santai dulu kan. Nah, seperti biasa, biar relax, biar santai. Saya smoking dulu ya, sebelum merokok. Sambil nunggu siapa? Bung Ari ya. Jelas ya, sip lah kalau jelas. Thank you. Kita lihat Bung Ari. Oh, Bung Ari ada nih, udah melambaikan tangannya. Bos, terima kasih Ayu Nazra. Ngopi dulu sama smoke. Oh iya dong, pasti. Tuh, kopi udah siap. Wah, Om Ari baru datang. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Om Ari? Alhamdulillah. Harus sehat dong. Ya. Apalagi saya semangat nih. Senyum. Oh iya dong. Iya. Statusnya Om Gilang. Oh iya, alhamdulillah. Haruslah semangat, ya kan? Nah, Semakin jadi aja. semakin jelas lah sekarang gitu kan. Kopi Om jangan lupa. Oh, kopi ada nih, lihat tuh. Masih ada nggak tuh? Iya. Tumpah lagi lah. Saya harapkan semua teman-teman sambil nonton, sambil ngopi ya. Biar santai, biar relax gitu kan. Betul Om. Terima kasih Ayu Nazla. Sehat terus Om Gilang, amin. Doa yang sama buat kita semua ya. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, ya kan? Gimana Mari? Seperti biasa ada titip pertanyaan nggak? Ada, tapi kebanyakan mereka berterima kasih Om. Oh, dengan statusnya Om Gilang sudah memperjelas semua kata mereka. Amin. Alhamdulillah. Kayak di grup saya juga ini mereka juga menyampaikan seperti itu. Ada titip pertanyaan, saya bilang kan, alhamdulillah dengan statusnya Om Gilang makin semangat Om Ari, dibilang gitu. Makin semangat Om. Alhamdulillah. Saya juga terharu mendengarnya ya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan nggak begitu banyak Om untuk hari ini. Kebanyakan dari mereka itu ya sangat bersyukur dan berterima kasih. Apalagi Om Gilang ada update status dalam beberapa hari ini. Di situ mereka banyak pertanyaan, ini apa setelah yang tadi mereka lihat. Oh, kesana semua nyambungnya katanya. Semakin semangat. Memang Om Gilang ini saya bilang sedikit-sedikit memberikan kisi-kisi, tapi nggak langsung saya bilang kan. Tapi di situ nanti kelihatan semuanya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi kita ngobrol sekarang lebih santai lagi ya, soalnya kan teman-teman juga udah paham semua kan. Mungkin pada intinya ya sudah paham. Tapi tetap ada juga teman-teman yang bertanya kenapa ATG tidak bisa berjalan lagi. Mereka tetap pengen ATG berjalan gitu Om. Ya. Jadi ATG itu teman-teman ya, seperti udah sempat saya bilang, sampaikan pada IG Live apa di TikTok beberapa waktu yang lalu, bahwa saya sampaikan bahwa ATG itu sudah tenggelam. Ya. ATG itu sudah tenggelam, sudah tidak diharapkan lagi. Kenapa disebut tenggelam? ATG itu ditenggelamkan. Ya. Kapten di sini sudah sudah mengupayakan untuk bertahan gitu kan, agar kapal itu bisa berlayar. Tapi ada pihak eksternal yang ingin kapal itu ditenggelamkan.
Udahlah, akhirnya kapten mau nggak mau kapalnya ditenggelamkan. Bukan tenggelam sendiri ya, tapi ditenggelamkan. Supaya ditenggelamkan gimana caranya? Ya kaptennya dikriminalisasi, ditahan. Ya kan? Betul. Saya tuh bertemu Pak Wahyu terakhir tuh waktu di Polres Malang. Setelah itu saya nggak ketemu lagi sampai sekarang. Jadi saya 2 kali ke Malang, beberapa hari setelah Pak WK ditangkap di Polres Malang, saya datang ke sana ketemu beliau, tapi waktunya terbatas. Terus yang kedua di bulan puasa saya terakhir ketemu beliau, itu ngobrol sampai hampir lebih dari 2 jam lah. Nah, 2 jam kan kebayang ngobrolnya seperti apa kan. Banyak yang ngobrolin. Tapi tidak semua obrolan itu saya publish keluar. Betul. Kemarin ya tahu sendiri lah waktu ketemu kita di Bandung ya, Betul. setelah Lebaran. Iya. Setelah Lebaran berarti 2 minggu setelah saya ketemu Pak WK, saya ngobrol sama Mari di Bandung, kita face to face. Iya. Di situ saya kasih cerita tentang pertemuan saya dan Pak WK, apa yang saya sampaikan. Kira-kira nyambung nggak sampai sekarang? Nyambung. Nyambung, Om. Nyambung kan? Tapi kan saya nggak bisa ngobrolin. Awalnya pikir kenapa kok bisa begitu, tapi lama-lama apa yang disampaikan Om Gilang ini semua nyambung gitu. Memang nggak semuanya Om Gilang pasti atau gimana bahasanya, memang enggak. Tapi ini apa yang saya dapat itu yang saya sampaikan. Memang terbukti, Om. Memang terbukti. Ya. Itu jadi saya tidak bisa menyampaikan suatu hal di medsos secara vulgar karena kan paham lah gitu kan. Iya. Jadi saya kalau misalnya face to face ketemu saya akan ngobrol secara vulgar, nggak berani nggak apa-apa. Tapi kalau di medsos kan nanti menyebar kemana-mana segala macam kan. Beritanya apa omongan saya pasti dipelintir, salah-salahin gitu kan. Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi ATG itu sudah tenggelam, ditenggelamkan ATG itu. Jadi teman-teman yang lain seperti sudah sampaikan beberapa di IG Live sebelumnya pada kita sudah menyampaikan bahwa ATG itu sudah tenggelam, sudah tidak bisa diarahkan lagi. Tapi saya bilang karena saya dengan berat hati harus menyampaikan bahwa ATG itu sudah tenggelam, sudah tidak bisa diarahkan lagi. Karena kapten sudah tidak bisa mempertahankan kapal itu. Nah, kembali, kapal tenggelam kan pasti membawa harta karun kan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, harta karun itulah yang kita upayakan bisa diangkat ke permukaan. Apa harta karun itu? Ya SPH. Ya kan? SPH, karena SPH itu terbit karena Pak WK kan membuat satu Pak WK itu memberikan suatu janji itu kan, suatu pengakuan hutang itu kan akan memberikan pengembalian dana member ATG, ya kan, melalui SPH. Nah, penerbitan SPH ini Pak WK sudah menunjuk Forkan sebagai fasilitator, gitu kan. Jadi, Forkan tolong nih, kan saya nggak pegang, saya nggak kenal member kan. Betul. Nah, Pak WK kan nggak kenal member, ya kan, member kan tersebar di seluruh Indonesia, ada yang di luar negeri gitu kan. Bagaimana caranya supaya bisa menjembatani ada antara member dengan Pak WK? Ya, ada Forkan. Nah, di sini Forkan menjadi fasilitator. Pak WK menunjuk kita nih sebagai fasilitator. Adanya terbitnya SPH. Jadi harta karun yang ada di kapal ATG yang tenggelam itu yang akan kita angkat gitu kan, melalui SPH. Nah, jadi ceritanya ATG itu udah tenggelam lah, ya kan, sudah tidak lanjut lagi. Jadi jangan teman-teman jangan dulu berharap ATG akan tenggelam, nggak bakalan. Setidaknya nggak bakal. Nah, kalau ATG bisa berkali normal, buat apa Pak WK di sini, Pak Wahyu Kenco menerbitkan SPH, ya kan? Ya kalau misal emang itu bisa normal, ngapain menerbitkan SPH? Tunggu aja normal kembali kan. Gitu. Kenapa nggak normal? Jadi tenggelam kan. Antara itu T3 itu udah nggak blokir, MT4 nggak berjalan, hilang aja gitu kan. Tenggelam nggak bisa aktif.
Orang kan sekarang tuh mengharapkan WD 100%. Wah, kalau pakai mulai forecast WD 20%. Tapi ada kalau melalui saya dan teman yang lain atau grup yang lain, WD bisa 100%. WD 100% sarananya apa? Underlying-nya apa? Ya kan? Medianya apa untuk WD bisa 100%? Itu media ya. WD 100%, WD withdrawal 100%. Oke, WD 100%. Dari mana medianya? Apa medianya? Dulu bisa kita WD dulu bisa dari apa? Dari Pantera. Dari Pantera. Medianya kan. Medianya. Ya Panteranya nggak bisa. WD dari mana? Mekanisme WD tarik dari mana gitu kan. Jadi harus dipahami lagi. Nggak mungkin lah. Karena teman-teman itu ribut, balik di grup gimana aja bahwa WD bisa 100% gitu kan. Pegang kontrol normal lagi. Akhirnya muncullah penipuan modus. Nah, Ya kan? ya, Om. Ya, ada juga pertanyaan. Nah, modus penipuan kan yang bisa mau WD di ATG ini saya bantu, bisa kirim 50 USDT ke wallet, nanti akan WD akan dibantu cair. Itu penipuan modus dan udah banyak korbannya. Pelakunya siapa? Christopher nggak tanggung dari IG-nya, dia memanipulasi IG-nya Pak WK, dimanipulasi itu cakapannya. Terus dari IG-nya Lego Army ya kalau nggak salah ya. Lego Army dia juga yang pegang, Christopher juga. Jadi hati-hati teman-teman. Dan sudah buat announce kan di live IG story tentang penipuan yang dilakukan Christopher. Christopher itu sekarang statusnya masih dalam tahanan. Di dalam sel dia sudah bisa main handphone, dia juga keciduk, merekam, tiduran. Pastinya tahu saya itu hidup dalam tahanan, dalam sel, dia menyampaikan bahwa bisa menjamin bahwa obat khusus ke WD ke ATG dari mulai $500, $1.000 ke $2.000. Akhirnya banyak yang teman-teman kita yang tertipu dan mereka laporin ke saya juga. Dia konfirmasi, bilang ini benar, enggak, salah itu penipuan. Wah, kalau gitu saya ditipu. Dia udah ngirim uang 50 USDT untuk membantu pencairan WD. Itu karena apa? Sebenarnya ininya apa, Om? Apa namanya yang tadi ini Pak Christopher itu sebagai apa ya Pak ya, kok bisa membuat WD membantu kita untuk WD? Itu pertanyaan tadi. Kalau saya nggak tahu, saya nggak kenal sama Christopher, nggak pernah ketemu. Tapi saya tahu, tapi saya nggak kenal. Nah, kondisi Christopher itu kan sekarang dalam penjara kan, di tahanan, kasus pedofil. Nah, nggak bener lah gitu kan. Nah, itu Christopher itu aktif waktu saat Lego koin awal-awalnya ada gitu kan. Nah, dia juga melakukan kecurangan juga tuh saat Lego. Jadi udah curang dari awal. Karena kecurangannya, dia kena kasus pedofil, dia ditahan sekarang ditahanan di Pontianak. Nah, terus dia melakukan modus operandi penipuan, mengajak bahwa dia menjanjikan bisa melakukan membantu proses WD. Terus dia mengatasnamakan Forkan, ya kan? Nama saya juga dibawa-bawa sama Christopher. Nah, iya, nanti deh saya mau konsul. Iya, nanti iya di percakapan di screenshot dia kirim ke saya itu menyebutkan bahwa Christopher bilang nanti saya mau diskusi dulu dengan tim Forkan, dengan Om Gilang. Oh ini dan saya katanya. Terus ada orang lagi itu ada lagi satu orang lain lagi mengirim ke saya catatnya. Oke, katanya saya mau kirim 50 USDT-an, ya kan? Tapi nanti saya mau ngomong dulu sama Om Gilang. Oh jangan, katanya. Jangan ngomong sama Om Gilang. Ntar ketahuan kalau saya menangani member.
Jadi nama saya dibawa-bawa gitu kan. Saya sih ketawa aja gitu kan. Saya juga nggak pernah ngomong ke teman yang lain dimanapun juga tentang WD. Salah orang ya Om. Iya. Nah gitu. Ada beberapa orang yang konfirmasi ke saya dia tertipu, ada yang sampai 1 juta, 500.000, variatif lah banyak. Mereka sadar kalau dia tertipu kan. Karena itu kenapa ada modus penipuan itu bisa muncul? Ya karena sebagian teman-teman selalu gemar-gemar di medsos bahwa WD itu bisa gitu kan. Iya. Ya kan? Ada tuh di beberapa grup tele gitu kan. Itu dikirim ke saya gitu kan. Ada satu grup komunitas, satu paguyuban yang menjanjikan bisa WD 100% gitu kan. Kalau PWK bebas nanti bisa WD 100% atau ATG jalan lagi gitu kan. Yeah. Nah karena banyak banyak disebut-sebut kata-kata seperti itu, seolah WD akan bisa gitu kan, terus ATG normal, akhirnya muncullah modus operandi penipuan, ya kan, membantu proses WD gitu. Akhirnya karena sebutan ATG normal lagi gitu kan, terus dana bisa ditarik 100% yang T4, terus-terusan gemboskan. Jadi akhirnya orang jadi ada satu orang yang menjadikan ini suatu kesempatan untuk bisa membantu proses WD gitu. Akhirnya kan orang-orang kan kita tertipu, ya kan. Kita boleh optimis, ya kan, tapi yang terukur, yang jelas gitu kan, jangan halu gitu kan. Nah, jadi ada yang merasa orang dirinya, wah saya dekat dengan Pak WK, kemana-mana Pak WK, wah Pak WK udah nggak pernah angkatnya segala macam lah istilahnya. Terus apa? Ngaku-ngaku dekat Pak WK, terus apa yang bisa diberikan dari itu? Ya kan? Apa manfaatnya? Misalnya ini Ari, saya dekat sama Pak WK, terus apa manfaatnya buat teman-teman lain? Kecuali bisa WD baru. Nah, kemarin ngaku-ngaku dekat Pak WK. Oh, saya sering ketemu Pak WK. Pak WK itu saya anggap sebagai anak sendiri, adiknya. Wah, bla 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 bla. Oke, dekat Pak WK. Terus manfaatnya apa buat yang lain? Ya, kalau cuma cerita memberikan aja sih. Ya, kalau mau cerita dong, saya juga bisa cerita. Mungkin saya bisa, kalau nggak saya cerita bohong, orang bisa yakin. Iya. Oh, saya bosan ditelepon Pak WK. Oh, saya ketemu Pak WK. Saya ngomong. Pasti orang percaya. Ya, saya ketemu Pak WK di Barreskrim, saya ketemu Pak WK di Malang, saya ketemu WK di Robokan, apa di mana, di ruang tahanan. Pasti orang percaya. Tapi buat apa? Ya kan? Karena saya nggak ada kepentingan. Ya kan? Bisa aja saya besok saya difoto di pengadilan negeri. Wah, saya ada di pengadilan negeri. Itu tujuannya apa? Ya? Terus tiba-tiba saya difoto di ruang sidang, mengikuti pengadilan sidang. Buat apa? Kalau cuma sekedar foto doang gitu kan, manfaatnya apa? Ya, jadi orang itu karena adanya kurang informasi, jadi banyak orang mengambil kesempatan kesempitan, ya kan. Sebetulnya informasi itu banyak ada, asal mau mengikuti. Kalau tidak mau ikuti informasi yang ada, jadi ya akhirnya berhalusinasi lah gitu kan. Jadi kalau ada statement atau ada informasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, dianggap salah, ya kan. Ya, misalnya saya ini memberikan informasi pada Umari merasa informasi saya itu tidak sesuai dengan keinginan Umari akhirnya defensif gitu, nggak mau terima. Kalau saya sih bodo amat kan gitu. Sudah menyampaikan informasi, kan sekarang lagi misinformasi nih, miskin informasi. Iya. Ya kan? Lagi banyak Om. Lagi minim informasi. Terus saya memberikan informasi yang benar, nggak diterima ya nggak masalah. Bagi saya juga nggak ada untungnya, ya kan? Informasi
itu diterima atau tidak bagi saya juga nggak ada untungnya, ada faedahnya bagi saya pribadi. Jadi kadang ada orang yang mengatakan itu karena minim informasi, dikemaslah informasi itu. Nah, ini orang dengan senang hati mengeluarkan biaya atau uang kepada pemberi informasi. Ini informasi apa sih yang diminta, dimau gitu. Nah, jadi isu-isu yang berdasar itu kan masalah penipuan. Hati-hati teman-teman semua, modus operandi penipuan yang bisa membantu WD itu bohong, ya, yang sampai teman-teman tertipu. Karena sudah ada beberapa orang yang jatuh kita juga menyertakan bukti-bukti percakapan dengan Christoffel, bukti-bukti transaksi dan segala macamnya. Mereka ini menyesal. Itu karena kenapa bisa itu? Karena terbentuk opini bahwa WD itu bisa lancar, ATG itu bisa lancar, MT4 itu bisa cair. Itu bohong, nggak sama bullshit. Ya kalau memang ATG bisa lancar dan bisa WD 100%, ngapain KWK menerbitkan SPK? Itu aja. Ya. Atau minta bukti, Om. Bukti apa? Misalkan yang bisa bilang WD all bisa ataupun bisa bantu WD, minta buktinya dulu kalau saya. Iya, bisa minta bukti, tapi kita harus berpikir secara rasional juga. Betul. WD-nya, betul. Sarana WD-nya dari apa? Bagaimana teknisnya? Iya. Tesnya WD dari mana? Ntar dibukain dari panter-panter yang mana? Ya. Punya kuncinya kali, Om. Ya walaupun punya kunci udah nggak bisa lah. Seperti apa? Websitenya seperti apa? Tuh kan terus connect ke MT4 kan? Iya. MT4 yang nggak ada, udah nggak aktif. Gimana mau ngecocokin? Ya. Kan duitnya di MT4 katanya. Ya, terus harus tarik dulu ke Pantera kan, ke wallet Pantera, lewat Pantera baru bisa di transfer ke wallet yang lain gitu kan. Ini itu mekanismenya. Jadi kalau misalnya bisa bantu ini seperti apa model mekanismenya? Nah karena orang-orang teman-teman di luar sana suka halu bisa WD 100% ATG lancar, jadi dipakai oleh penipuan. Kasihan kan yang lain. Ya kita harus berpikir secara konkret aja. Kalau misalnya ATG lancar, bisa WD dari MT4 100%, buat apa mereka kalau mereka mendirikan SPH? Dan SPH itu kan melalui, ya kan? Betul, Om. Ya situ aja. Kalau misalnya ATG bisa lancar, ngapain kalau mereka susah bikin SPH? Belum bikin SPH. Ya kan? Jadi SPH itu kalau saya analogikan di dalam kapal itu, kapal ATG tenggelam, harta karun di bawah, gimana bisa diangkat ke atas ya mulai SPH. Jadi ATG itu kaitannya SPH. Nggak ada SPH kaitannya dengan transaksi bisnis, nggak ada. Beda hubungannya. Beda. Gitu. Jadi mengenai penipuan yang dilakukan oleh Christoffel, modus, hati-hati teman-teman semua ya. Jadi kalau ada yang bisa membantu WD untuk transfer scan USDT, penipuan itu bohong. Ya. Jadi isu yang dari Om Gilang dan Forkan ya. Nah, atau apalagi sama Forkan. Forkan di sini sebagai fasilitator, ya kan? Forkan itu organisasi berbadan hukum, otomatis dalam kerjanya, dalam aktivitasnya, dia melakukan kegiatan operasional dan kegiatan organisasinya itu pasti mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku, kan? Kayak di sini juga pengurus Forkan, dan mulai ketua umum, terus masing-masing kepala divisi dan seluruh staf yang lain itu dalam melakukan menjalankan roda organ itu penuh kehati-hatian, gitu kan? Kehati-hatian itu dalam arti jangan sampai melanggar hukum, menobrak hukum, ya kan? Jadi dalam berbicara, menyampaikan informasi, ya kan, itu harus benar, harus valid. Kalau salah menyampaikan informasi itu bisa ditutup.
memberikan informasi yang menyesatkan kan gitu. Makanya di Forkan itu tidak banyak bicara, ya kan? Bukan banyak informasi, di Forkan itu banyak sekali informasi, tapi tidak bisa di apa di di share. di share di medsos secara vulgar, nggak bisa.